harapan kami setelah ini, bacaan ini, semua berpikir bagaimana mengajarkan ilmu ini. Agar di masyarakat kita, di keluarga kita, yang punya perusahaan karyawan-karyawannya, kuat akidahnya. Akidah sederhana, praktis, yang kita rangkum dalam Al-Aqaid Al-Khamsun, Akidah 50, dan mohon ini segera dimiliki untuk bisa membaca bersama-sama, kemudian setelah itu diajarkan. Selama ini kita mengaku ahli sunnati wal jamaati, tapi nggak ngerti apa sih isinya. Ahli sunnah wal jamaah semacam apa kita? Alhamdulillah insyaallah ahli iman yang benar. Akan tetapi jika kita tidak menguatkan keimanan kita, maka sangat mungkin kita terjerumus, tersesat di saat ada orang yang mengaku dirinya ahli sunnati wal jamaati, karena selama ini sudah dicekoi kita dengan istilah ahli sunnah wal jamaah, dikit-dikit ahli sunnah wal jamaah, sehingga kita latah. Semua orang yang mengaku ahli sunnati wal jamaati langsung kita terima juga. Sementara ada ahli sunnah wal jamaah palsu. Nah, untuk mengetahui yang palsu, nggak usah sibuk kayak apa sih yang palsu. Terlalu banyak ahli sunnah palsu. Kalau dalam bahasa sederhananya begini, di saat mulai tersebar uang palsu di negeri ini, maka tidak usah kita mempelajari atau sekolah mempelajari ilmu uang palsu. Cukuplah anak-anak masyarakat difahamkan tentang uang asli, maka uang palsu akan tersingkirkan sendiri. Bicara tentang kesesatan akidah banyak sekali. Dan semuanya pakai label-label istimewa. Islam, pemurnian, ahli sunnah, kembali kepada akidah, tauhid, bahasa suara, slogan-slogan dahsyat istimewa. Akan tapi banyak di sana penyelewengan akidah. Masyarakat kita Indonesia Raya sudah akrab dengan akidah yang disebut dengan akidah ahli sunnati wal jamaati. Ahli sunnati wal jamaah. Akan tapi ahli sunnah macam apa itu? Karena di akhir-akhir juga banyak orang menyeru ahli sunnah wal jamaah ternyata berbeda dengan yang diajarkan oleh ulama-ulama dulu. Maka kita perlu belajar kitab singkat ini. Ini kecil, kita hanya beberapa halaman saja. Kalau seandainya setiap minggu sekali karyawan Anda yang jumlahnya 200 atau 300, Anda suruh baca, Anda baca, undangkan ustadz. Penguatan akidah kita, ahli sunnati wal jamaati. Jadi ini ahli sunnah wal jamaah macam apa? Agar tahu betul. Dan kita mungkin harus lebih serius. Dan kami himbau, kalau masalah akidah ini penting, jangan gampang terpesona dengan label-label seperti itu. Memang kalau orang ingin menjerumuskan pakai label dahsyat, ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Tapi ahli sunnah wal jamaah yang dianggap dengan benar adalah ahli sunnah wal jamaah yang selama ini tersebar di negeri kita dari masa ke masa. Yaitu ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati atau al-maturidiyah. Itu saja yang harus kita fahami. Maka ini adalah akan menghadirkan ilmu-ilmu tentang akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah yang mungkin sederhananya ciri khasnya sekaligus mungkin untuk rambu-rambu akidah. Mungkin sederhananya yang akidah ini biasanya diramu dengan mudah oleh para ulama. Kalau mungkin makanan renyah, enak, orang sudah bisa menghafal, biarpun pendalaman maknanya baru nanti nyusul. Yaitu akidah yang selama ini kita dengar dengan sifat 20 misalnya. Sifat 20. Sifat Allah banyak dan tidak ada batasnya. Akan tetapi para ulama merangkum sifat 20 karena ini sifat yang sangat penting. Jadi termasuk kalau pengen tahu ciri ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, ahli sunnah wal jamaah yang benar selama ini kita anut, dan itulah yang seharusnya kita anut, adalah yang masih mengajarkan sifat 20. Maka setiap yang mengkritisi sifat 20 pastikan dia membawa kesesatan. Karena sifat 20 nggak bisa dibantah. Kenapa dia mengkritisi sifat 20? Sifat 20 nggak bisa dibantah. Bahkan dia mengingkari satu sifat pun dari sifat 20 kafir dia. Kenapa dikritisi? Makanya kalau Anda masukkan sekolah anak-anak Anda harus waspada. Dan kita harus tegas masalah ini. Tanyakan, ada sifat 20 enggak? Kalau dia meragukan atau salah satu ustadz mengatakan, apaan tuh? Hati-hati, jangan masuk di situ. Jangan-jangan Anda
tertipu dengan label ahli sunnah wal jamaah, Anda akan dibuang kemana? Anda dibawa ke tempat yang salah. Sifat 20 yang selama ini sudah Anda hafal. Allah wujud, idam, bako, mukhalafatul, hawadis, dan seterusnya. Dan nanti sampai sifat-sifat Nabi dan seterusnya kita rangkum di sini. Insya Allah kita akan kembali mempelajari akidah. Ya, kita singkat saja. Dan ini penting. Dan Anda kalau mengundang ustadz pun harus jelas. Ini ustadz berpegang sifat 20 enggak? Anda jangan racuni umat Anda. Apalagi jika ternyata ustadz itu, mohon maaf, ustadz itu punya nama. Akidah nggak boleh main-main dalam hal ini. Ustadz punya nama besar. Tapi ternyata nggak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Di sana mulai banyak kritik kepada Asy'ari. Bagaimana Anda berkritik? Dari sisi mana Anda mengkritisi? Faham Asy'ariyah. Lucu sekali mereka. Tapi Anda mulai masuk ke negeri kita ini. Yang selama ini asyik di musola, di masjid dengan sifat 20-nya. Bahkan kami masih kecil sudah menghafal sifat 20 sebelum memahami isinya. Baik. Kami harap ini kitab jadi pegangan. Setiap rumah ada buku kecil ini. Buku kecil ini. Kita langsung saja singkat ya, muqaddimah akidah bab 1, akidah Asy'ariyah. Apa sih akidah Asy'ariyah? Selama ini mungkin Anda tidak perlu tahu tentang, selama ini enggak terlalu merasa perlu mengetahui apa itu Asy'ariyah. Memang, kenapa? Karena beberapa tahun ke belakang itu memang akidah kita tuh aman-aman saja. Di mana-mana anak-anak kecil belajar tentang sifat 20. Sehingga justru itu ahli sunnah wal jamaah. Akan tapi di saat di sana ada muncul ahli sunnah wal jamaah, bisa kita katakan palsu dia. Mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi dalam sejarah tidak pernah dia dinobatkan atau disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengaku-ngaku. Maka di situ perlu disebutkan ahli sunnah wal jamaah. Yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Nanti ada upaya untuk merongrong tentang Abul Hasan Al-Asy'ari, dipalsukan Abul Hasan Asy'ari beritanya. Bahwasanya beliau juga telah tobat menjadi punya akidah yang lain dan sebagainya. Itu upaya-upaya untuk merongrong akidah yang sudah mengakar dari masa ke masa dan di penjuru dunia. Anda kalau pergi ke Mesir, pergi ke Maroko, kemana? Akidah ahli sunnah wal jamaah. Hanya bedanya nanti ada, kalau nanti di Pakistan, India, ahli sunnah wal jamaah Maturidiyah. Di Mesir ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di Turki Maturidiyah. Di Maroko Asy'ariyah. Itu. Indonesia Asy'ariyah, Malaysia Asy'ariyah. Nah, seperti itu. Asy'ariyah Maturidiyah tidak kurang lebih. Enggak ada perbedaan. Hanya cara penjabaran dalam beberapa permasalahan saja. Khilafnya pun khilaf furu', bukan khilaf usul akidah. Nah, kita harus serius dalam hal ini. Mungkin tidak kita panjang lebarkan untuk muqaddimah kali ini. Hanya memberitahu bahwasanya, tolong setelah itu, kalau tidak mau beli bukunya, kalau tidak salah bisa dengan aplikasi kok. Yang penting harus aplikasi Al-Bahjah apa itu, bisa diambil, Anda bisa membacanya bebas. Kalau Anda masih merasa berat untuk beli, lebih enak beli pulsa barangkali. Allah. Ini buku. Kami rindu kalau seandainya ada yang membelanjakan pulau dibagi-bagi, ya oke. Akan tapi kalau enggak kita berjuang sendiri. Beli sendiri. Atau ngambil yang tadi aplikasi, ya ada aplikasi apa namanya itu? AB Media, Anda bisa membaca itu dan free, enggak ada bayar. Tapi belajar itu dari kertas buat catatan dan sebagainya. Saya sampai hari ini tidak pernah baca kitab dari laptop atau tab dan semacamnya. Susah dihafal begitu. Dan nggak bisa tahan lama karena harus dengan sinar yang ada di layar itu. Kami kalau membaca buku asli. Nanti ada setiap buku ada catatan. Kami ada catatan pinggirnya ada. Baik, tolong semuanya memiliki ini. Bismillah, niat untuk menjaga akidah. Dan anak-anak Anda yang sekolah SMP, SMA di mana, kasih hadiah. Hadiah ulang tahunnya adalah baca buku. Bahkan dijanjikan kalau khatam aku kasih hadiah lagi sayang. Kalau kau mengajarkan hadiah lagi sayang. Oke, itu. Agar betul tersebar ini akidah. Bab 1 muqaddimah akidah Asy'ariyah. Seorang muslim harus memperhatikan akidah yang diyakininya. Harus. Sebab keselamatan kita dengan akidah yang benar. Karena akidah adalah hal yang termahal yang Allah karuniakan kepada hambanya. Dan akan menjadi tolak ukur keselamatan di dunia dan di akhirat. Akidahnya sesat.
Cara beriman yang benar dulu. Cara beriman yang benar, sebagus apapun sebuah tujuan, jika cara yang ditempuh untuk menggapainya itu salah, maka hasilnya pun akan salah. Tujuannya benar, tapi caranya salah, tetap salah. Nggak akan sampai kepada tujuan. Wudhu bagus, tapi pakai air kencing. Pakai air kencing nggak akan suci. Bangun masjid bagus, untuk sholat berjamaah. Akan tapi ngerakkan anak muda untuk kerampok, sama perempuan kampung untuk melacur. Kalau dapat duit untuk bangun masjid, ya nggak bu. Nggak begitu dong. Tujuan baik harus caranya baik. Begitu juga bagi orang yang ingin mendapatkan ridho Allah, ia harus memperhatikan cara di dalam meniti perjalanan untuk menggapai tujuan tersebut, yaitu dengan amal-amal baik yang didasari dengan keimanan yang benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebaik apapun amal yang dilakukan oleh seseorang, oleh seorang hamba, jika tidak didasari dengan keimanan yang benar, maka tidak akan diterima oleh Allah. Kebaikan yang dilakukan tidak diterima oleh Allah. Orang yang tidak beriman, berbuat baik kayak apapun tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Tidak diterima oleh Allah. Dan orang di luar Islam pun juga tidak perlu bingung tentang hal ini. Wong dia juga tidak percaya dengan Allah kan. Kalau Allah tidak ngasih dia kan, dia tidak ada masalah. Makanya bukan ini sebuah diskriminasi dan sebagainya. Anda tidak beriman kepada Allah. Apa perlunya kita menghubungkan Anda dengan seseorang tersebut dengan Allah? Dia tidak beriman kepada Allah. Bahkan kalau kita ngomong, nanti Allah akan berikan pahalamu kepadamu. Hei orang non-muslim, dia akan ketawa. Siapa Allah? Saya tidak percaya kok. Aneh sekali kok nawar-nawarkan pahala kepadaku. Kan begitu. Orang yang non-muslim kan tidak mempercayai tentang Tuhan, Allah. Makanya kalau seandainya kita berkata bahwasanya Allah tidak akan memberikan pahala kepada mereka sebaik apapun yang mereka lakukan, nggak ada urusan. Bahkan kalau kita mengatakan nanti kalau kamu berbuat baik, hei orang non-muslim, Allah akan berikan pahala kepadamu. Dia akan berkata, untuk apa? Aku tidak perlu dengan pahala dari Tuhanmu. Gitu. Jadi sebaik apapun kebaikan yang dilakukan seorang manusia yang tidak beriman, maka tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Cuma ini, adapun urusan pembalasan di dunia, ya Allah Maha Adil. Sehingga kalau orang non-muslim itu berbuat baik, diberi oleh Allah tapi di dunia. Ia diberi kebahagiaan di keluarganya, rezekinya lancar, sehat, ini diberi oleh Allah. Sebab urusan akhirat, urusan dengan yang di hati, yang dia nggak beriman kok, ngapain kita sodor-sodorkan hadiah kepada dia? Gitu loh, logis, berpikirnya sederhana sekali. Dan ini bukan mengatakan wah perendahan, enggak, karena mereka tidak beriman, yang tidak beriman ya sudah. Di akhirat tidak ada. Tapi di dunia ya, makanya orang non-muslim yang baik sama bapak ibunya, dia akan diberi oleh Allah kebahagiaan di dunia. Yang dia sering berbagi akan diberi oleh Allah kelancaran urusan rezekinya, bisa jadi begitu. Tapi di dunia, di akhirat tidak. Di akhirat syaratnya iman. Baik. Maka hal terpenting yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah membenahi keimanan kita. Para ulama menyatakan bahwa cara beriman yang benar adalah dengan cara mengikuti ulama ahli sunnati wal jamaati aswaja, yang mata rantai ilmunya sambung kepada Rasulullah. Ahli sunnah. Ulama ahli sunnah wal jamaah memiliki dua pilar. Ingat, pilarnya perhatikan. Ulama ahli sunnati wal jamaati punya pilar agama, pilar keimanannya. Seperti tiang ini ada dua tiangnya. Nggak boleh satu dirobohkan. Kalau satu dirobohkan roboh, satu dirobohkan roboh. Nggak ada dua-duanya, nggak ada iman. Harus dua. Pertama adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Cinta ahli bait Rasulullah. Cinta ahli bait Rasulullah. Orang mengaku akidahnya benar tapi nggak cinta ahli bait, sesat dia.
Mencintai ahli bait Rasulullah. Ini ciri khas akidah ahli sunnati wal jamaati yang benar adalah mencintai ahli bait Rasulullah. Satu. Yang kedua, mencintai sahabat Nabi SAW. Pilar ini penting untuk kita ketahui. Dua pilar ini menjadi tiang utama dalam akidah yang dibawa oleh ulama ahli sunnati wal jamaati. Sampai di sini saja kita lanjutkan. Dengan dua pilar ini, kalau keluar dari pilar ini akan muncul akidah sesat. Cinta ahli bait, cinta sahabat Nabi. Nah, di sini sudah ada kesesatan pada zaman sahabat, sudah ada setelah Nabi wafat, setelah itu. Yang tidak berpegang dengan dua pilar ini akan runtuh imannya. Maka muncul kelompok sesat yang tidak mencintai sahabat Nabi. Mencintai ahli bait sahabat saja. Hanya ahli bait Nabi Muhammad saja. Sahabat Nabi dibuang. Maka muncullah kelompok, ini adalah kelompok Rafidah, termasuk Syiah di dalamnya. Nah ini, biarpun Syiah memang ada beberapa kelompok-kelompok yang lain. Masalah Syiah tentang ada Syiah Rafidah, Syiah Rafidah, Rafidah ini adalah pokoknya gini cirinya. Terserah namanya apa saja. Kalau sudah membenci ahli bait Nabi, membenci sahabat Nabi, maka ini. Kalau membenci sahabat Nabi namanya dari golongan Syiah membenci sahabat Nabi. Golongan Rafidah termasuk di antara sekte kelompok-kelompok dari Syiah. Nanti akan diceritakan. Nanti ada yang membenci ahli bait Nabi. Kaum Nasibi. Nasibi adalah sekelompok yang paling tidak senang kalau disebut ahli bait Rasulullah. Atau tidak senang, pokoknya mbak percayai dan tidak senang. Dan ahli sunnati wal jamaati cirinya adalah mencintai ahli bait Rasulullah dan mencintai sahabat Nabi SAW. Dan akidah ini sudah mengakar di masyarakat kita dari dulu, dari masa ke masa. Sehingga anak-anak kecil sudah menghafal pujian-pujian. Jadi ada kelompok yang membenci sahabat Nabi. Sayyidina Umar dimusuhi. Sayyidina Abu Bakar dianggap perampok. Na'udzubillah. Sayyidat Aisyah dianggap sebagai titik-titik perempuan yang rendah menurut mereka. Yang disusupkan kepada baginda Nabi. Luar biasa. Ini ada. Dan sengaja tidak menyebut Sayyidina Abu Bakar namanya. Nama ayahnya disebut. Abu Kuhafah Abu Bakar abahnya. Ini Banu Abi Kuhafah. Tidak disebut Abu Bakar. Sebetulnya Sayyidina Abu Bakar. Terus ini. Sekarang kalau sudah mulai ada, Anda kok bertanya pada orang, gimana pendapat Anda tentang Abu Bakar? Sesat dia. Abu Bakar sahabat terbaik kok masih dia ragu-ragu. Ini hati-hati, ini ada kelompok. Mulai tersebar juga membenci sahabat Abu Bakar, benci sahabat Umar. Sahabat Abu Bakar dibenci, sahabat Umar dibenci. Wa bintaihima dan kedua putrinya Sayyidat Hafsah dianggap wanita yang disusupkan kepada Sayyidina Rasul. Siti Aisyah disusupkan, Masya Allah. Ini kelompok ini ada. Dan di negeri Anda kalau masuk perpustakaan-perpustakaan yang dikabarkan dia adalah akidah Syiah, ada di situ. Anda bisa baca. Kalau ada mengatakan, oh itu bohong, ayo pergi perpustakaan. Yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta, perusahaan besar, lihat. Kalau memang ada gimana? Langsung dibakar, berani. Kalau memang ada mencaci Siti Aisyah, dibakar dong seharusnya, kan begitu. Buku. Karena ini adalah merendahkan istri baginda Nabi SAW. Nah, ini akidah, harus kita pahami. Jadi yang membenci ahli bait ada sendiri, namanya Nasibi. Ada membenci sahabat Nabi, namanya Rafidi. Rafidi masuk dalamnya adalah Syiah. Biarpun nanti ada penjelasan tentang Syiah ya, Syiah yang di negeri kita seperti apa. Ada satu Syiah yang sering dijadikan tameng. Syiah yang tidak membenci sahabat Nabi, gelarnya saja Syiah, akan tapi mereka adalah sangat dekat dengan Sunnah. Syiah Zaidiyah. Karena dinamakan Syiah karena imamnya Imam Zaid bin Ali. Tapi di dalam buku-bukunya adalah sudah sangat akrab dengan sahabat Nabi. Hanya perbedaannya mendahulukan Sayyidina Ali daripada Sayyidina Uthman. Sahabat terbaik adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman. Kalau kita kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Enggak ada beda, enggak terlalu. Nah ini sering dipakai
bemper oleh Syiah sesat, bahwasanya Syiah ini benar nih. Dia ingin numpang di balik Syiah Zaidiyah. Zaidiyah tidak membenci sahabat Nabi. Tidak musuh sahabat Nabi. Bahkan juga tidak bermusuhan dengan ahli sunnati wal jamaati. Hidup akrab di Yaman sana Syiah Zaidiyah. Sebelum munculnya Syiah selain Zaidiyah di Yaman sana. Kan pada akhirnya juga muncul Syiah selain Zaidiyah. Kalau Zaidiyah, makanya ada buku-buku yang disebar di Indonesia ini, lihat. Dengan bahasa bohong bahasanya orang Indonesia sudah akrab dengan buku Syiah, kenapa kok anti Syiah dan sebagainya. Lihat Subulus Salam, lihat nanti Nailul Autar dan sebagainya. Itu adalah orang yang dari asal Syiah Zaidiyah, bukan Syiah yang kita permasalahkan. Mereka memalsukan data, berbohong. Makanya kalau ada orang menjejer Syiah Zaidiyah dicomot, itu adalah bohong dia. Subul Salam ya. Subul Salam penulisnya adalah seorang yang pada dasar ilmunya asalnya diambil dari Zaidiyah dan asal Zaidi. Sebab Syiah Zaidiyah kan kalau sudah martabat tertentu terlepas dari madhabnya. Syiah Zaidiyah adanya di Yaman utara sana. Dan kitab-kitabnya itu adalah sarahnya itu sudah ngambil Bukhari, Muslim biasa. Ada salah satu musnad, satu buku musnadnya Imam Zaid bin Ali disarai dengan Ar-Raudun Nadir, ada kitab bukunya, kalau lihat di perpustakaan ada beberapa buku. Lihat syarahnya itu sudah biasa, Bukhari, Muslim semuanya. Nah ini yang dipakai untuk orang-orang Syiah sesat masuk di belakangnya, untuk mengatakan Syiah nggak sesat, buktinya bukunya kamu baca. Subul Salam kamu baca. Nailul Autar baca. Sahibul Subul Salam, Sahibul Nailul Autar, Syaukani dan Al-Hajj disebut semua ilmunya Subul Salam. Ini mereka sangat tidak senang dengan orang yang membenci sahabat Nabi. Al-Kahlani, As-Sun'ani itu. Jadi hati-hati tentang pemalsuan. Ada sebuah buku kita baca dengan anak-anak. Begitu mudahnya orang berbohong. Kalau memang Anda Syiah Itsna Asy'ariyah Imamiyah, Anda katakan tidak usah pakai nama-nama orang Syiah Zaidiyah untuk bemper Anda. Kita juga sempat bertemu dengan orang-orang Syiah Zaidiyah. Bahkan ada beberapa kita mencoba datang juga. Dan memang tidak membenci sahabat Nabi SAW, tidak ada. Nah ini memang di situ adalah secara akidah Syiah Zaidiyah adalah akidah Mu'tazilah. Syiah Zaidiyah akidah Mu'tazilah. Lebih dekat pada Mu'tazilah, sangat menyanjung Waisil bin Atha dan seterusnya. Bahkan kita menemukan kitab-kitab catatan buku Mu'tazilah terbesar adanya di Son'a sana. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Itu sedikit tentang akidah. Kemudian yang membenci ahli bait Nabi, Nasibi. Sekelompok juga hari ini yang dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit ini, dia lebih cenderung ke Nasibi biasanya. Menyanjung Sayyidina Ali susah banget. Padahal Sayyidina Ali adalah bantu baginda Nabi SAW. Ada kelompok ini. Makanya dua pilar itu penting. Pilar ahli sunnati wal jamaati adalah hubbu ahli bait Rasulillah, hubbu ashabi Rasulullah. Mencintai ahli bait Nabi, mencintai sahabat Nabi. Yang tidak, runtuh imannya. Itu aja sudah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Babnya. Tolong mohon dimiliki buku ini untuk bisa dibaca dengan mudah ini bukunya.